Ya, saya lanjutkan. Ada anonymous class atau kelas tanpa nama. Ya. Sesuai dengan sebutannya ya, anonymous class. Artinya kelas anonim atau nggak ada namanya, tapi kelas. Ya, ini biasanya digunakan untuk keperluan sekali aja, sekali pakai. Kita perlu kelas, ya udahlah langsung dibuat kayak gitu. Ya, dan ini cepat bisa. Dan sifatnya adalah terbatas ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau nggak diperlukan, mending nggak usah kayak gitu. Ya, sifatnya sama persis dengan kelas biasa. Ada kelas, ada propertinya, ada metodenya juga, bahkan bisa diturunkan, bisa mengimplementasikan interface, bisa mengimplementasikan objek yang lain dan seterusnya ya, bisa. Hanya namanya nggak ada. Kalau kayak tadi kelas motor, namanya jelas motor. Terus kita instance ya, kita menginstance misalnya jadi objek sama dengan new motor kayak gitu. Sedangkan yang anonim ini nggak perlu, nggak ada itu ya. Jadi kelas itu langsung dibentuk di dalam objek ya. Jadi pada saat bikin dia langsung menginstance. Karena sudah dua sudah. Nah, ini berlakunya mulai versi 7 ya. Silahkan dilihat Laragonnya versi berapa. Kalau versinya versi 7 PHP-nya ya. Kalau versi PHP-nya versi 7, maka ini bisa jalan. Dilihat dari Laragon itu di atasnya ada ya. Nih, seperti ini. Ini punya saya. Ini PHP 549. Ini nggak akan bisa jalan, nanti saya buktikan. Nggak akan bisa jalan di saya ya. Oke, lanjut dulu. Formatnya seperti ini. Jadi langsung objeknya ya. $object sama dengan new class. Nah, kalau kita instance itu nama kelas di situ. Terus langsung kurung buka tutup. Sedangkan ini nggak ada nama kelasnya ya, langsung new class. Kemudian isinya seperti kelas biasa. Langsung kelas, kurung buka tutup, ada properti, ada metode. Bedanya adalah pada kurung kurawal tutupnya itu ada tanda titik komanya. Nah, ini. Karena dia jadi bagian dari si objek. Jadi seolah-olah setelah sama dengan ini sampai dengan ke sini, ini semuanya ya termasuk tanda ininya ya, itu adalah seperti sebuah variabel biasa, maka harus ada titik koma. Nggak usah terlalu pusing mikirin ini, nggak usah. Ini adalah praktikum aja. Dalam prakteknya nanti itu project itu hampir-hampir nggak ada. Cuma ini materi yang perlu disampaikan ya. Ada propertinya juga, ada metodenya juga. Oke ya. Nah, contohnya seperti ini, silahkan yang di atas versi 7 ke atas, silahkan dicoba. Ya, saya punya filenya. Tapi nggak bisa jalan. Ya, saya contohkan aja ya, saya buktikan. Supaya kelihatan bahwa punya saya memang nggak bisa. Oke, saya punya kelas tanpa nama nih. Karena versi saya versi 5 tadi, nih ya. Versi 549. Ya, kalau saya klik tanpa nama, ini pesannya seperti ini. Error, nggak bisa. Karena apa? Karena baru dikenalkannya di PHP versi 7. Oke. Sekarang gimana? Dicoba dulu ya. Nah, ini. Silakan buat file baru, namanya bebas apa aja terserah. Titik PHP belakangnya. Bebas namanya apa aja. Masukkan ini kodenya.
Sambil saya jelaskan. Ada variabel namanya obj, tapi dia dibuat sebagai sebuah kelas, ya, sama dengan new class langsung, nggak ada namanya nih, nama kelasnya ya. Isi kelasnya ada dua buah properti, ya. Ini sudah dipraktekkan, properti itu sudah ya, tetapi di bagian-bagian awal itu kita nulisnya propertinya itu dipisah satu persatu. Seperti kemarin yang mobil atau tadi ya, mobil itu pakai par jenis, enter ya. Terus energi, enter lagi, satu baris kayak gitu ya. Sebenarnya bisa langsung digabung ke belakang. Pakai tanda koma, itu artinya menyatakan bahwa variabel X atau properti X dan properti Y itu visibility-nya adalah private. Dua itu. Kalau ada lagi yang lain, misalnya boleh ditaruh di bawah. Kalau dia beda, misalnya satunya public, maka dia dipisah gitu boleh. Kalau dia sama digabung pakai tanda koma itu boleh ya. Itu untuk menyingkat kode daripada ngetik ulang privat semuanya udah sampai 4 misalnya. Ya, cukup dengan hanya satu tapi dipisahkan dengan tanda koma. Seperti itu. Kemudian ada sebuah function di situ. Ini jangan lupa ya, tanda titik koma di belakang ini. Ya, ada sebuah function, nama functionnya tambah, ada dua buah variabel di sini. Variabel A sama variabel B. Ya. Function ini nanti yang dipanggil dan dia menerima inputan. Inputan atau parameternya ada dua yang diwakili dengan nama A dan B. Ya, saya ulang kembali tadi tentang struktur dari variabel lokal dan global. A dan B ini adalah lokal. X dan Y itu global karena dia berada di dalam kelas, tapi di luar daripada metode. Ya, artinya apa? Artinya X dan Y ini bisa digunakan di dalam metode. Cara menggunakannya kalau dia di luar daripada metode di dalam kelas, variabel global itu menggunakan yang namanya this, $this sampai ke sini. X-nya itu adalah propertinya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan A yang ada di sini adalah lokal, khusus untuk metode tambah saja. Nggak akan bisa digunakan kalau ada metode lain. Menggunakan metode variabel A itu nggak akan bisa. Gitu ya. Nah, di sini alurnya adalah tambah ini menerima dua inputan, yaitu A dan B. A nanti akan dimasukkan ke dalam X, yang B-nya dimasukkan ke dalam Y. Setelah itu ada variabel lokal lagi namanya hasil. Ya, sama dengan X, variabel X yang sudah masuk ke atas ini tadi, ya, ditambahkan dengan isi dari variabel X yang dari B. B ini naik sudah ke atas ini isinya. Ya. X ditambah Y ini hasilnya disimpan di variabel namanya hasil. Variabel hasil ini nggak akan bisa diakses dari luar karena dia sifatnya adalah lokal. Ya, kemudian di return artinya ditampilkan hasilnya. Hasilnya ini berupa teks, ini adalah isi dari variabel. Sudah sampai di situ ya. Kemudian supaya dia bisa berfungsi, kita harus memanggil metode tambah diikuti dengan isinya ya. Variabelnya ada dua. Ya, pada kasus seperti ini 5,7 maksudnya variabel A isinya 5, variabel B isinya 7. Rumusnya di situ kita sudah tahu bahwa ditambah ya. Maka nanti hasilnya itu adalah langsung angkanya di situ muncul 12. Pertanyaannya di tempat kalian itu jalan apa enggak? Jalan ya. Karena versinya versi berapa? 8. Ya. Karena mulainya adalah dari versi 7. Punya saya tadi versi 5. Ya, tampilannya seperti ini. Oke. Karena Laragon ini nggak bisa jalan 2 ya, saya stop dulu.
Yang versi 5 PHP-nya saya tutup. Kemudian yang tanpa nama ini saya pindahkan ke saya ya, ke sini ya. Oke, ini yang versi lokal di laptop saya ya. Kalau yang tadi itu di flash disk. Jalannya itu portable yang tadi yang saya pakai yang versi 5 ya. Karena yang versi 7 PHP-nya belum ada yang portable. Nah, yang versi 7 sekarang ini yang jalan di laptop saya. Dia bisa jalan. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, masuk ke bagian yang ke-9, inheritance atau pewarisan. Ya, dari parent class ke child class. Ada kelas induk, ada kelas anaknya nanti. Ya.